Shalom, damai di hati. Saudara-saudara jemaat Tuhan, jumpa lagi kita bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Giren Permai, wilayah Bitung 13. Kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat tanggal 13 sampai dengan 19 Juli 2025 dengan bahan bacaan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai dengan 22 dengan tema mingguan. Bersoraklah, bersyukurlah, dan bernyanyilah atas kasih setia Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil melalui anak-Mu Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena begitu luar biasa kasih dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga tuntunan-Mu kami boleh rasakan sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di kesempatan yang berbahagia ini Tuhan, kami diberi kesempatan dari channel YouTube Marturia Girian Permai, wilayah Bitung 13, akan mewartakan Injil Kristus dan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua, terlebih khusus hamba-Mu ini Tuhan. Biar kiranya hikmat surgawi itu boleh dicurahkan atas hamba-Mu ini Tuhan, agar ketika hamba-Mu mewartakan Injil Kristus, hamba ini terus diberkati. Dan biar kiranya melalui channel YouTube Marturia banyak jiwa-jiwa datang kepada. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita bersama-sama membaca Alkitab dalam Perjanjian Lama. Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai dengan 22. Dengan perikop puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan.
biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Ia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar, ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di saat ini. Penjabaran trilogi pembangunan jemaat di minggu yang berjalan ini, tanggal 13 sampai dengan 19 Juli tahun 2025, dengan tema bulanan keluarga, basis penginjilan dan diakonia. Dan tema mingguan, bersoraklah, bersyukurlah, dan bernyanyilah atas kasih setia Tuhan. Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai dengan 22. Memiliki alasan pemilihan tema, yaitu ada banyak alasan bagi orang Kristen untuk bersorak, bersyukur, dan bernyanyi bagi Tuhan dalam ibadah maupun kehidupan sehari-hari. Di antara alasan itu adalah tindakan Tuhan Allah yang telah menyelamatkan, memelihara, menolong, memberi keberhasilan, hasil panen berlimpah, mengubah kehidupan menjadi lebih baik, dan sebagainya. Secara teologis, bersorak adalah ekspresi gembira dan antusias dalam menyembah Tuhan, yang menunjukkan pengakuan akan keagungan, kuasa, dan keberadaan Tuhan, dan mencerminkan keyakinan bahwa Tuhan layak untuk dipuji dan disembah. Secara praktis,
Hal ini mendorong untuk membangun sikap hati yang positif, optimis, dan penuh pengharapan terhadap kasih setia Tuhan. Dan memperkuat iman serta membawa ketenangan bagi orang percaya. Di minggu-minggu seperti saat ini, nuansa pengucapan syukur sangat terasa di beberapa wilayah pelayanan Gereja Masihi Injili di Minahasa. Di beberapa tempat, pengucapan syukur tersebut telah menjadi tradisi yang sulit dihilangkan. Di masa kini, alasannya bukan hanya pengucapan syukur karena hasil panen yang melimpah, melainkan juga untuk banyak alasan lainnya. Di tengah realitas yang digambarkan ini, teks bacaan Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai dengan 22 ini direnungkan di bawah tema bersoraklah, bersyukurlah, dan bernyanyilah atas kasih setia Tuhan. Pembahasan tematis. Pembahasan teks Alkitab. Kata Mazmur dalam bahasa Ibrani disebut Tehillim, yang berarti puji-pujian. Dalam sastra para nabi, istilah ini diambil alih menjadi Seper Tehillim, yang berarti kitab puji-pujian. Septuaginta atau Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani dan juga Vulgata, terjemahan bahasa Latin, menamakan kitab Mazmur Psalmoi dari kata kerja psalo, yang artinya memetik atau mendentingkan. Meskipun banyak ahli Perjanjian Lama menyatakan bahwa Raja Daud adalah penulisnya, namun jika kita perhatikan, tidaklah demikian, sebab ada penulis Mazmur lain selain Raja Daud, seperti Bani Korah, Asaf, dan sebagainya. Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan 22 ini dikategorikan sebagai Mazmur pujian. Perikop ini dimulai dengan seruan kepada orang-orang benar dan orang-orang jujur untuk memuji Tuhan Allah, karena pujian mereka layak bagi Tuhan Allah. Sebab sama seperti pujian mereka, hidup mereka pun layak di hadapan Tuhan. Mereka telah menerima, mengalami kasih setia Tuhan, dan karena itu pemazmur menyerukan untuk memuji Tuhan dengan hati yang gembira, menyanyikan nyanyian baru dengan memainkan alat-alat musik, kecapi, dan gambus untuk memuliakannya. Di sini pemazmur mendorong untuk umat memuji hanya kepada Tuhan Allah Sang Pencipta, yang memiliki otoritas dan kedaulatan tertinggi. Umat diajak untuk memuji Dia karena perbuatannya yang luar biasa, baik dalam penciptaannya maupun kasih setia yang diberikannya bagi orang-orang yang takut akan Dia. Pemazmur mengajak segenap umatnya untuk bersorak dan memuji Tuhan
dengan nyanyian yang baru. Sebab kebaikannya tidak pernah ada habisnya dalam kehidupan umatnya. Pemazmur memberikan alasan mengapa umat harus memuji Tuhan Allah. Ia menjelaskan karakter Allah dan segala tindakan yang dilakukan Tuhan Allah kepada umatnya. Dalam ayat 4 sampai dengan ke-19. Dalam ayat 4 sampai dengan 5, pemazmur menyatakan bahwa firman Tuhan itu benar dan ia senang kepada keadilan dan hukum. Tuhan Allah tidak pernah berbicara dengan kata-kata yang kosong dan tanpa arti. Tetapi firman-Nya memiliki kuasa. Dengan firman-Nya, segala sesuatu diciptakan dan terjadi. Demikian pula, karakter kedua yang dijelaskan oleh pemazmur adalah kesenangan Tuhan Allah pada keadilan dan hukum. Oleh karena kesenangan Tuhan yang demikian, Ia menghendaki semua itu berlaku di bumi, sehingga seluruh bumi penuh dengan kasih karunia dan kebaikan Allah. Dalam ayat 6 sampai dengan 9 menyatakan kebenaran Tuhan Allah sebagai pencipta yang maha kuasa, yang mengendalikan dan mengarahkan segala sesuatu menurut rencananya yang sempurna. Hal ini menegaskan kuasa kreatif dan kuasa pengendalian Allah atas seluruh ciptaan. Firman Allah yang penuh kekuatan telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia yang mengendalikan serta memelihara ciptaannya. Yohanes Calvin merefleksikan hal ini dengan doktrin tentang kedaulatan Allah yang mutlak dalam menciptakan dan pemeliharaan alam semesta. Dalam ayat 10 sampai dengan 12 menyatakan bahwa tidak ada satupun yang dapat menandingi atau mengubah kehendak Tuhan, sebab Ia adalah penguasa atas seluruh bangsa-bangsa. Ayat 10 sampai dengan 12. Bangsa-bangsa dengan segala kekuatan dan kekuatannya tidak dapat mengubah rencana Allah, karena Allah berdaulat penuh atas sejarah dan pemerintahan dunia. Kedaulatan dan supremasi mutlak Allah di atas segala sesuatu. Maka Israel sebagai bangsa pilihannya menjadi bangsa yang berbahagia. Dalam ayat 13 sampai dengan 19 mendeskripsikan mengenai penegasan bahwa Tuhan memiliki pengetahuan dan pengawasan yang sempurna atas seluruh umat manusia. Tuhan melihat dan memahami segala perbuatan mereka. Ayat 13 sampai 15. Hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan orang yang takut akan Dia dan berharap pada kasih setianya. Ayat 16 sampai dengan ke-19. Manusia tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk menyelamatkan dirinya sendiri karena keterbatasannya. Penegasannya adalah bahwa sekalipun seorang raja dikelilingi, bahkan dilindungi oleh kekuatan tentara yang berkekuatan alat perang, dan kekuasaan semua itu tidak dapat menjamin keselamatan.
Pemazmur mengkontraskan bahwa sesungguhnya kekuatan raja tidak dapat menandingi kuasa Tuhan. Ayat 20 sampai dengan ayat 22 mendeskripsikan pernyataan pengharapan dan kepercayaan pemazmur pada Tuhan sebagai pelindung dan penolong umatnya. Hanya Tuhan yang dapat menjadi kekuatan, penghiburan, dan keselamatan yang sejati bagi mereka yang berharap padanya. Sebab kita menanti-nantikan Tuhan. Kata Ibrani untuk jiwa adalah nepes, yang artinya bukan hanya breath atau nafas, soul atau jiwa, tetapi juga life, jiwa kehidupan. Desire atau keinginan. Jadi pernyataan ini mengartikan bahwa keseluruhan diri kita memiliki ketergantungan total dan kepercayaan yang teguh pada Tuhan sebagai satu-satunya sumber kekuatan, penghiburan, dan keselamatan yang sejati bagi orang-orang yang menaruh harapan dan kepercayaan mereka hanya kepadanya. Makna dan implikasi firman. Pertama, dalam suatu ibadah, bersorak, bersyukur, dan bernyanyi dengan iringan musik adalah ekspresi iman kepada Allah. Oleh karena itu, musik dalam ibadah harus dipersiapkan dengan baik. Pemazmur berseru kepada orang-orang yang benar dan tulus, yaitu mereka yang telah dibenarkan oleh iman mereka kepada Tuhan, bukan karena kemurnian moral mereka sendiri. Kebenaran di hadapan Allah hanya diperoleh melalui iman kepada Kristus, bukan karena perbuatan baik manusia. Bagi gereja Calvinis seperti Gemim, musik dalam ibadah dan puji-pujian tidak sekedar ekspresi estetika, melainkan sarana untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dan kerendahan hati manusia di hadapannya. Musik dalam ibadah berfungsi membangkitkan perasaan dan emosi yang tepat. Meskipun musik memiliki kekuatan, akan tetapi yang terpenting adalah hati dan niat dari orang yang memainkan. Yang kedua, Tuhan Allah adalah pencipta dan raja atas seluruh alam semesta, dan segala sesuatu terjadi sesuai dengan rencana dan kehendaknya yang sempurna. Dalam tradisi Protestan, konsep kedaulatan Allah atas alam semesta dan sejarah manusia adalah sentral. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa segala sesuatu tunduk di bawah rencana dan kehendak Allah yang sempurna, dan tidak ada yang terjadi di luar kehendaknya. Ia menjadi dasar bagi orang percaya untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan memuji namanya atas kebesaran. Yang ketiga, segala perkataan dan perbuatan Allah didasarkan pada kebenaran dan keadilannya Allah, menegakkan kebenaran dan keadilan di bumi. Yang keempat, Allah memilih dan memberkati umatnya berdasarkan
anugerah-Nya. Bukan karena keutamaan mereka, Allah memelihara dan menyelamatkan orang-orang yang takut akan Dia. Betapa pentingnya untuk melihat tujuan umat bersorak, bersyukur, dan bernyanyi adalah karena kasih setia Tuhan Allah yang tak terbatas. Dengan memahami firman Tuhan secara mendalam, jemaat akan tumbuh dalam iman yang teguh, menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, hidup dalam ketergantungan dan penyerahan diri pada Allah, serta menunjukkan kebenaran dan keadilan Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Inilah makna dan implikasi yang penting bagi pertumbuhan iman jemaat. Demikianlah penjabaran trilogi pembangunan jemaat. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Karena atas izin Tuhan, kami boleh mewartakan Injil keselamatan dalam penjabaran trilogi pembangunan jemaat. Terima kasih ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus, semua yang mendengar akan seruan firman Tuhan, akan berita Injil Kristus ini, kiranya memperoleh keselamatan. Engkau memberkati Tuhan umat-Mu yang selalu setia kepadamu. Engkau mendengar semua seruan minta tolong kepadamu ya Tuhan. Otoritas Allah ya, yang akan berlaku atas kehidupan umat Tuhan yang selalu berharap dan berseru pada. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa saat ini. Biar kiranya Engkau memberkati tim Multimedia Marturia Bukit Kasih Girian Permai wilayah Bitung 13. Biar kiranya mereka terus menjadi sarana pelayanan di muka bumi ini. Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan tim ini, agar kiranya kuasa Tuhan benar-benar terus diwartakan lewat YouTube Marturia Bukit Kasih Girian. Terima kasih ya Tuhan. Inilah syukur kami, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah sumber kekuatan kami semua. Amin.